Oke, shalom. Selamat bergabung bersama saya, Relaxon Ebenezer. Saya harap bagi para penonton di mana saja mengalami suasana damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan setiap aktivitas apapun yang dikerjakan. Pemirsa, beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan video viral dari Ibu Pendeta Solidio Gloria Koro yang melakukan pemakaman terhadap almarhum M.A. Balo yang berada di Gereja Gemit Ebenezer Eibeo, Rasis Sabu Timur. Beberapa hari ini yang telah berlalu tentang pembahasan di dalam ibadat pemakaman Bapak M.A. Balo. Tolong simak video yang saya akan putar di bawah ini. Saya berdiri di sini hanya mau menyampaikan beberapa hal supaya kita meluruskan benang kusut yang ada dulu baru terakhir saya kasih tahu siapa yang mau pimpin. Keluarga tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Lurah juga yang ada di sini, semua jemaat yang ada, tolong dengar baik-baik Saya mau bilang begini, gereja itu lembaga yang mengatur pelayanan. Gereja lembaga yang mengatur pelayanan. Hari ini kebaktian penguburan itu lain daripada yang lain. Bapak Mama pasti sonde rasa, tapi saya sebagai pendeta saya merasakan hal ini. Kenapa dia bisa lain daripada yang lain? Karena gereja tidak dilibatkan untuk mengatur pelayanan yang ada sekarang. Siapa yang dilibatkan? Kelurahan dan kecamatan. Ya, kelurahan dan kecamatan. Mungkin Pak Lurah yang mau kubur kok? Atau Pak Camat ada di sini, mungkin Pak Camat yang mau kubur orang mati. Pelayanan gereja ini dia punya alur jelas Bapak Mama. Matulu ada di sini kok. Matulu itu Majelis Rayon 3. Mapenu ada di muka sini. Mapenu itu Majelis Rayon 3. Alur pelayanan yang ada di gereja itu begini. Beta kasih tahu ulang Semua sudah tahu tapi beta kasih tahu ulang. Keluarga duduk dengan majelis. Majelis kasih tahu pendeta, baru kita sama-sama atur pelayanan yang terbaik untuk keluarga. Itu dia punya alur. Di mana-mana begitu. Keluarga juga dengar baik-baik. Saya curiga. Ini karena saya sudah dilibatkan sama sekali, jadi saya curiga. Saya curiga ada oknum-oknum tertentu yang merasa bahwa dia wakil dari gereja. Sehingga dia mempersilahkan keluarga untuk langsung berhubungan dengan pemerintah. Mau kelurahan atau kecamatan. Saya bilang ini kurang ajar. Kalau tidak mau dikatakan tidak bijaksana. Atau bodoh, atau konyol. Orang Kupang bilang Mbak Ingao. Ini Mbak Ingao. Saya omong agak keras minta maaf supaya otak dong terbuka. Tadi ada sempat bicara gereja punya protokol. Oke, gereja memang punya protokol. Pemerintah punya aturan tapi gereja juga punya aturan. Ada SOP yang dikeluarkan oleh Sinode Gemit. Kita ini orang Gemit. Ada apa-apa kita harus lihat juga aturan Gemit. Kita tahu bahwa di dalam SOP itu berbunyi jenazah dikuburkan 1 kali 24 jam. Kalau ada hal-hal tertentu yang harus dibicarakan, datang kepada gereja untuk kita beromong. Bukan pilura atau camat dahulu. Karena bukan lurah dan camat yang mau kubur orang mati. Segala pelayanan dibebankan kembali kepada gereja. Jadi mohon pengertian untuk kita semua
ada SOP yang dikeluarkan oleh Sinode Gemi dan kotong sonde bisa tutup mata dengan SOP yang ada. Karena saya merasa bahwa saya dianggap tidak ada di tengah-tengah jemaat ini, saya datang kepada keluarga hari Minggu. Hari Minggu saya datang omong tentang SOP. Saya berharap keluarga membuka ruang diskusi di antara kita untuk kita cari yang terbaik, jalan yang terbaik. Saya tanya kepada beberapa orang yang mau datang dari Kupang ini, hubungan keluarganya bagaimana? Apakah terlalu penting sekali sampai kita harus undur di hari Selasa? Saya katakan anak kandung, sonde datang bilang. Tapi saya tidak tahu kenyataannya yang benar seperti apa. Jadi dari tempat ini saya dengan penuh kerendahan hati kasih ingat kepada kita semua, terkhususnya jemaat Ebenezer EBO, bahwa pelayanan itu ada dia punya prosedur. Saya kasih ingat majelis juga. Ada apa-apa di jemaat, hubungi majelis. Majelis itu ketua di rayon, orang-orang yang ditempatkan di rayon supaya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pendeta. Ada apa-apa lari ke gereja dulu bukan lari ke pemerintah. Karena bukan pemerintah yang akan melayani penguburan. Sekali lagi saya tekankan hal itu. Dan dari tempat ini juga saya mengingatkan kepada pemerintah supaya pemerintah jangan cepat-cepat iya untuk menyenangkan pihak tertentu. Cross check kembali, Bapak Mama pergi di Ibu Pendeta kok. Gereja bilang apa? Itu dia pun cara begitu. Bukan keluarga pergi langsung, tunggu saya hubungi di kecamatan. Iya, bisa. Lalu gereja, pemerintah bukan atasan, gereja bukan bawahan, kita mitra. Jadi tidak ada bilang di atas bilang iya, lalu gereja, lu buat sudah. Gereja bukan anak buah, bukan bawahan. Jadi saya omong begini nih untuk buka kita punya pemahaman Mungkin kita terlalu anggap remeh ini pelayanan dari gereja. Ini hari baru saya dengar ada orang singgung kata gereja, kata pendeta, dan seterusnya. Kemarin tuh dong hanya mengandalkan, pemerintah begini. Seolah-olah gereja tidak ada di tengah-tengah EBO sini. Kita menunggu keluarga dari Kupang atas dasar kekeluargaan itu baik. Tetapi kita juga harus memikirkan resiko yang paling buruk. Sekarang ini orang bilang new normal. Datang pakai kapal susah tes lagi. Tes darah atau apa tidak. Paling hanya ukur suhu tubuh. Pemerintah bisa jamin. Bapak Lurah bisa jamin yang datang itu steril 100%. Saya tanya dari tempat ini. Tidak bisa jamin. Ini barang ini kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Keluarga yang datang juga apakah dijamin tidak bersentuhan dengan orang lain? Bapak lo cium, kita pun budaya begitu Siapa mau bilang apa? Jadi kalau bilang tadi Bapak Lurah bilang ke depan kita harus lakukan, bukan ke depan. Sekarang ini yang kita harus lakukan protokol pemerintah. Kalau ke depan itu kapan? Besok, lusa, tahun depan? Omong itu yang logis, yang masuk akal. Selama ini juga saya berharap Bapak Lurah aktif sedikit untuk kasih sosialisasi di jemaat. Atau paling tidak di warga lah. Saya lihat di desa-desa sebelah, kepala desa dong begitu gencar untuk kasih sosialisasi ketika ada orang mati dan seterusnya. Supaya buka kita punya jemaat punya pemahaman. Lebih baik lagi. Jadi Bapak Mama, saya mohon dengan hormat, kita pakai hikmat Kita pakai hikmat. Ada apa-apa kita koordinasi. Mau pemerintah, mau gereja, kita duduk sama-sama. Duduk sama-sama dan membicarakan cari jalan keluar yang terbaik untuk keluarga. Semua jemaat EBO yang ada di sini sekali lagi. Jangan sombong, jangan egois. Gereja ada, pendeta ada, MJH ada. Datang dan kita bicarakan baik-baik. Kalau Bapak Lurah sejalan mungkin karena tersinggung saya tidak peduli. Saya tidak punya hubungan apa-apa dengan Bapak Lurah.
Kalau keluarga mau tersinggung ya, keluarga juga tidak pernah hubungi saya untuk omong apa-apa. Sampai tadi malam jam 9 juga saya tidak tahu ini kubur ini jam berapa. Matulu pergi, Matulu juga tahu. Matulu bilang selama pembicaraan Matulu tidak dilibatkan sebagai majelis, mau penuh juga tidak dilibatkan sebagai majelis. Jadi saya pikir oh sudah, keluarga atur sendiri dan pemerintah lalu perintah gereja untuk datang melayani. Jadi untuk kekurang ajaran yang sudah terjadi ini, saya mau bilang saya tidak pimpin kebaktian pemakaman. Tapi karena saya menghargai orang yang ada di tempat tidur itu, kita tunggu Bapak Klasis. Bapak Klasis yang nanti akan datang pimpin untuk kita semua. Jadi kita bersabar, kita tunggu kapan Bapak Klasis datang, nah itu kita mulai. Saya tahu ada banyak hati yang sudah tidak enak sekarang, mangkali lihat saya pemuka, mangkali mau makan, kok mau muntah, kok silakan. Tapi saya kasih tahu bahwa saya harus bilang ini supaya lain kali kalau ada apa-apa koordinasi dengan gereja. Gereja ada, pendeta ada, MJH ada. Terima kasih. Saya Di dalam video ini membahas tentang peraturan gereja. Dalam ajaran Kristen, di dalam Alkitab, yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan perintah. Yang kedua, Tuhan mengajarkan nasihat. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan tentang larangan. Di dalam Wahyu, dia katakan, barang siapa kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Perkataan hajar berarti beda dengan ajar. Ajar berarti didikan, kalau hajar berarti ganjaran. Jadi kita harus pahami. Dan di dalam perkataan dari ibu pendeta ini, dia berpatokan pada ajaran. Kenapa? Karena banyak jemaat yang tidak mengerti tentang peraturan. Dari ini dia katakan bahwa Gemit memiliki standar operasional atau SOP yang dikeluarkan dari Lembaga Gereja Masehi Injili di Timor. Di dalam masa COVID-19 atau pandemi, Gemit hanya mengizinkan orang untuk menguburkan orang selama 24 jam. Itu bersamaan dengan anjuran yang dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, gereja tidak pernah berlawanan dengan pemerintah. Karena gereja dengan pemerintah adalah mitra. Kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 7. Setiap orang harus tunduk pada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Sebab itu gereja mitra atau kerjasama dengan pemerintah. Jadi jangan salah pikir bahwa ibu pendeta ini melawan pemerintah. Tidak. Di dalam video ini beliau menjelaskan bahwa setiap jemaat berada di wilayah gereja tanggung jawab pendeta. Ketika jemaatnya mati, yang berhak menguburkan pendeta bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat. Jadi yang lebih dulu diberitahukan adalah pendeta agar membunyikan lonceng gereja, tanda jemaat salah satunya sudah dipanggil pulang oleh sang halik ke pangkuannya. Supaya kita jangan salah pikir bahwa pemerintah yang dulu. Kalau dari pemerintah maka tidak mungkin akan sampai ke pendeta. Karena yang berdasarkan peraturan yang ada, dari pendeta baru diberitahukan pemerintah sebagai wakil Allah yang berada di lingkungannya. Kenapa? Karena pendeta, utusan Allah, pemerintah, camat, lurah, RT, RW adalah wakil Allah. Jadi dua-duanya berjalan seimbang. Utusan Allah dengan wakil Allah, mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk menggembalakan umat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua persoalan ini sudah diselesaikan secara damai
dan sudah diadakan minta maaf baik dari keluarga, gereja, dan pemerintah, sehingga tidak perlu diperpanjangkan dan tidak perlu diproses. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.